Make mistake but don't lose the lesson. Sebuah pepatah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya buatlah kesalahan tapi jangan pernah kehilangan pelajaran dari kesalahan tersebut. Kenapa gue mengawali video kali ini dengan sebuah pepatah? Karena memang gue merasa ini sangat pas disematkan kepada tim nasional kita. Jadi 6 kali final di AFF Suzuki Cup dan 6 kali kita juga harus mengakui ketangguhan lawan. Ya, dan di mana 4 diantaranya adalah menghadapi Thailand. Di sisi lain Thailand lawan kita yang baru saja kita hadapi ini luar biasa, 10 kali final ya. 9 kali final, 9 kali final, 6 kali mereka menjadi juara. Ya, jadi semua itu sudah terjadi dan tapi apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Jelas kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pratama Arhan dan kawan-kawan. Mereka bermain sangat luar biasa, itu pasti. Mereka bersemangat, itu jelas sekali. Mereka memberikan segalanya. Tentu ada perkembangan progres, iya, tapi tentu itu tidak cukup buat kita ternyata untuk bisa menjadi yang terbaik even di regional seperti ASEAN atau Asia Tenggara. Jelas semua platform YouTube, media sosial, pundit sepak bola, masyarakat mengucapkan terima kasih, itu udah pasti. Tapi kita juga harus berbenah, ya. Tidak bisa kita setiap saat hanya mengatakan majulah Garudaku, terima kasih. Iya, tapi sampai kapan? Harus ada perubahan yang drastis, harus ada perubahan yang serius untuk bisa menuntaskan dahaga gelar tim nasional kita yang sudah 30 tahun ya. Oleh karena itu video kali ini gue akan mengangkat terkait performa Indonesia timnas kita di AFF Suzuki Cup 2020. Apa yang sudah bagus, apa yang harus ditingkatkan, dan apa yang belum ada dan harus dihadirkan. Kita akan melihat secara keseluruhan dulu ya. Jadi ada mungkin sekitar 4-5 catatan yang sangat penting yang akan gue ulas di sini. Pertama, Sintayong adalah seorang koki nahkoda yang kalau kita lihat dalam sebuah perjalanan membangun sebuah tim, ini ada di hilir, di ujung. Dia hanya menerima bahan mentah yang kemudian diolah semaksimal mungkin menjadi satu sajian yang bagus. Sejauh ini menurut gua, dan kalau mungkin lu sepakat, Sintayong sudah melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan sebagai seorang pelatih. Jadi ketika dia datang, awal-awal gue adalah orang yang biasa-biasa aja. Kenapa? Gue tidak reaktif, tidak mengatakan dia bagus atau jelek. Gue tidak silau dengan CV-nya dia yang bisa mengalahkan Jerman, tapi juga tidak menyinyir. Kalau gue bilang waktu itu kasih waktu aja, kita lihat. Tentu juga tidak adil untuk mengatakan dia harus juara atau enggak. Kita lihat ada nggak perkembangan yang signifikan ke arah yang bagus. Jawabannya adalah iya, ada. Ada beberapa hal yang kita lihat lebih positif sekarang. Pertama yang gue mau tekankan adalah soal emosi. Gue nggak tahu terlalu detail apa yang dilakukan oleh Sintayong di ruang ganti. Yang jelas para pemain cenderung lebih tenang. Ya, dari catatan gue, Indonesia adalah salah satu tim yang belum pernah mendapatkan kartu merah ya di turnamen ini, baik melawan di babak grup, terutama juga ketika menghadapi Malaysia yang biasa panas juga enggak, malah lawan Singapura saat itu justru Singapura yang mendapatkan kartu merah 3 ya. Jadi ini ada salah satu yang perubahan yang signifikan. Jadi pemain mentalnya atau emosinya lebih terkontrol. Kemudian yang kedua, bagaimana dia bisa memaksimalkan kemampuan dari setiap individu. Kita lihat Ricky Kambuaya. Dia memang dipoles Aji Santoso di Persebaya Surabaya, tapi di tim nasional kemampuannya tidak berubah, bahkan cenderung semakin bagus. Kemudian juga Rahmat Irianto, seorang center back yang kemudian dia minta juga untuk lebih banyak diplot sebagai gelandang pertahan di Persebaya, dan kita lihat di timnas perannya sangat penting. 1 dari 4 pemain bersama Alve Andrea Dewangga, kemudian juga Asnawi, dan juga Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya ini yang selalu tampil sebagai starter. Sangat luar biasa, perannya sangat krusial, bahkan
Beberapa waktu lalu dia sempat cedera bahu, digantikan, tapi di pertandingan berikutnya juga kembali main. Nah, jadi dia bisa melihat potensi pemain. Ya, ini yang gue pikir menjadi catatan tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana disiplin yang ditegakkan oleh seorang Sintayong. Misalnya ketika Asnawi melakukan hal yang tidak patut, dia menegur dengan tegas, dan ternyata itu mengubah sedikit, pelan-pelan tapi pasti Asnawi menjadi lebih dewasa. Belum sempurna iya, tapi pelan tapi pasti ada ke arah yang lebih positif. Ya, jadi banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Sintayong di tim nasional kita sehingga mereka tampil lebih maksimal. Ya. Kemudian apalagi? Kemudian persiapan. Ya, persiapan yang dilakukan tim nasional kita menurut gua cukup baik. Ya, tidak lepas juga dari kebijakan federasi yang meminta Sintayong juga menangani tim nasional kelas usia U22 dan sebagainya. Dan kita ingat apa yang kita saksikan di AFF ini adalah tim nasional yang pernah sempat tampil di kualifikasi Piala Dunia, kemudian juga Piala Asia U22, kemudian ada TC ke luar negeri. Walaupun tidak semua pemain bermain di level tersebut, tetapi ada irisan sebagian dari pemain tersebut akhirnya melaju ke tim nasional senior digunakan oleh Sintayong. Kesinambungan inilah yang ada. Artinya kebijakan Sintayong juga untuk menangani tim nasional kelas usia ada tujuannya, supaya ada kesinambungan kurikulum antara level sebelumnya dan jenjang sebelumnya ke jenjang yang tim nasional senior. Istilahnya intinya gini, jadi dia sudah sejak awal mengajari para pemain tersebut gaya bermain yang diinginkan. Jadi ketika dia semakin nanti senior dan menggantikan atau mengisi posisi di tim nasional senior, gaya mainnya sudah dapat gitu. Jadi nggak perlu lagi penyesuaian yang terlalu banyak. Jadi ini juga satu hal positif yang harus kita acungi jempol. Apalagi kita lihat soal, nah cuman mungkin selain itu yang bagus, cuman ada juga beberapa catatan yang harus kita benahi atau kita perhatikan. Di antaranya adalah finishing. Kita semua sepakat ini menjadi bahaya laten, dan gua rasa ini adalah tugas dari federasi, dari liga, PT Liga sebagai operator untuk bisa menciptakan bagaimana melahirkan pemain-pemain yang punya insting dalam mencetak gol. Sudah cukup lama kita tidak punya striker murni lokal yang menjadi top skor Liga Indonesia, dan ini saya pikir berujung pada tim nasional di mana kita kekurangan striker tajam. Kuseri Yudo dicoba nggak mantep, Dedik Setiawan juga demikian, Ezra sekali dua kali, dan fungsinya juga tidak terlalu jelas. Apakah sebagai presserer atau sebagai pemantul? Ya, beda dengan peran Jiro misalnya di 2018 Rusia, walaupun dia nggak mencetak gol, bahkan satu shot on goal pun nggak ada, tapi dijelas posisinya diperankan oleh Deschamps sebagai pemantul. Ezra nggak ada. Nah ini yang gue pikir menjadi catatan tersendiri. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di satu catatan lagi yang menurut gue harus diperhatikan Sintayong adalah skema dalam menghadapi tekanan, terutama bola mati. Dalam berbagai kesempatan sudah berulang kali gue menekankan, selalu ada kepanikan, selalu ada kebingungan. Ya, ketika bola mati, siapa menjaga siapa ini nampaknya masih kurang jelas, atau memang sudah dijelaskan tapi tidak dijalankan dengan baik. Ya, apakah memang pemain belum bisa menangkap instruksi Sintayong dengan maksimal dengan baik? Gue juga nggak tahu. Banyak atau dalam beberapa kesempatan ada pemain yang begitu bebas melakukan aksi di dalam kotak penalti. Melawan Singapura gue masih ingat, Asnawi harus menjaga dua orang sekaligus, entah gimana skemanya, sehingga akhirnya Safwan Baharudin mendapatkan kesempatan untuk lobbing header. Untung headingnya ditangkis atau ditepis oleh Nadeo Argawinata. Kemudian ada satu momen Faris Ramli melakukan cutting inside, Fakhrudin Arianto malah menjauh dari pemain yang ingin dioper. Untung nggak gol. Ya, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu ini juga dilakukan oleh para pemain. Kenapa? Karena memang mereka belum atau tidak mengerti bagaimana caranya untuk melakukan tackling di waktu yang tepat. Ya, sehingga akhirnya melawan Singapura misalnya, saat kita sudah bermain Singapura bermain dengan 9 orang, kita melakukan pelanggaran Dewangga kalau nggak salah waktu itu, Singapura mendapatkan tendangan bebas dan akhirnya malah kita kebobolan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir terkait dengan catatan gua adalah endurance.
Sejak babak grup gue sudah melihat ada kecenderungan ini. Indonesia bermain memang menekan, ngepres, offense, tapi hanya 1 jam. Lewat 1 jam langsung drop, gapnya jauh banget staminanya. Nah ini nggak bisa. Ya antara lu menaikkan endurance para pemain ini nanti di kemudian hari, atau memang lu bermain dengan menyimpan tenaga dulu, sehingga lu bisa bermain tetap konsisten sampai akhir pertandingan. Ya, kemudian ya, ini adalah kembali lagi nih kurikulum di liga, kurikulum di liga, di kompetisi. Ya, bagaimana mungkin federasi menyediakan workshop ataupun kurikulum bagaimana meningkatkan endurance pemain kepada tim fitnessnya atau pelatih fisik gitu untuk meningkatkan endurance para pemain. Ya karena kita tahu ujungnya lagi ke tim nasional gitu. Jadi tim nasional ini adalah seperti teko. Ya kita isi apa, ya keluarnya apa. Gitu. Itu catatan dari gua. Ada beberapa hal karena memang gua kebetulan juga banyak membawakan turnamen AFF ini sejak awal, jadi gue cukup mengikuti setiap detail permainan ataupun juga kualitas tim nasional kita. Nah, sekarang itu yang sudah kita udah gue bahas, dan sedikit mungkin di final jujur setelah 4-0 gue mengatakan harapan bukan sangat kecil, hampir mustahil ya. Tapi tentu saja saat membawakan acara gue tidak boleh mengatakan hal tersebut. Mungkin gue bisa mengatakan tapi dengan bahasa yang lebih tidak vulgar gitu ya. Karena memang Sintayong sendiri sudah mengatakan ketika di leg pertama setelah kalah 4-0 ini seperti mendaki bukit yang sangat terjal. Jadi memang kita harus realistis juga. Kita juga harus berbesar hati menerima bahwa tim kita memang kalah kelas dari Thailand. Thailand itu bahkan punya kedalaman squad yang sangat luar biasa. Di leg kedua mereka tampil dengan fullback kanan bukan cadangan tapi bukan yang seperti di leg pertama. Jadi Philip Roller dan Tristando dicadangkan, kemudian digantikan Werawat Nodom dan juga Bunmatan ini. Jadi begini, ini kedalaman squad ini juga menjadi tantangan buat kita ya. Di leg pertama ketika nggak ada Pratama Arhan, Edo Febriansyah yang diplot, ini benar-bear keteteran dan dihajar habis-habisan dari sisi di situ, di mana di situ juga banyak beroperasi pemain-pemain cepat ya, Canatip Songkrasin, kemudian juga Sopacok dan juga tentunya Terasil Dangda ya, yang screen melebar juga. Jadi ini kedalaman squad juga menjadi kunci. Nah, ya kita lihat akhirnya di leg kedua kita hanya bisa 2-2, walaupun satu catatan gua di babak pertama kita bermain sangat bagus sekali, umpan 1-2 sentuhan, kemudian ketika kita mempressing lawan juga sangat baik sekali. Berbeda dengan leg pertama, di leg kedua 2 back sayap dari Thailand ini tidak bergerak sama sekali, tidak kita kasih kesempatan. Sayang kita baru bermain seperti ini di leg yang kedua. Seandainya kita bermain seperti ini di leg yang pertama, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Tapi oke, itu sudah terjadi, ya udah mau diapain. Nah yang pasti adalah tim ini gue yakin juga sebagian besar dari lu akan setuju, pertahankan, kemudian juga tambah, bongkar pasang sedikit kalau memang ada yang lebih bagus dari kompetisi, ambil, ganti untuk menambah kekuatan kita. Jangan malah digerus. Jadi tambah lagi kekuatannya, kedalaman squad. Fullback kanan kiri kita masih perlu backup yang setara. Asnawi dan Pratama Arhan tidak punya backup yang seimbang. Back tengah mungkin agak lumayan oke. Ya, Ricky Kambuaya juga gue lihat semakin matang di lini tengah bersama duetnya dengan Rahmat Irianto. Jadi itu secara umum. Nah sekarang seperti judul gue, what's next? Jadi dalam setahun ke depan cukup banyak kalender pertandingan yang bisa kita manfaatkan. Nah bulan Februari nanti ada AFF U23. Nah ini lagi kesempatan untuk bisa terus menebalkan tren positif yang sudah ada di tim nasional kita. Belum sampai tujuan, belum maksimal, buktinya kita belum menang, tapi kesempatan AFF U23 bulan Februari ini harus dimanfaatkan untuk memberikan kembali kepercayaan kepada para pemain yang memang tampil layak di kompetisi kemarin, digabungkan dengan pemain baru yang mungkin punya potensi di mata Sintayong. Kemudian ada SEA Games bulan Mei 2022. Nah ini juga bisa menjadi ujian berikutnya karena ini competitiveness levelnya juga setara dengan AFF, hampir setara, sehingga mungkin di sini kembali kita bisa unjuk gigi
belajar dari kesalahan yang sudah terjadi atau yang sudah kita lakukan kemarin dengan lebih baik lagi di bulan Mei nanti 2022 tahun ini ya. Kemudian ada kualifikasi Piala Asia tahun 2003 yaitu bulan Juni nanti 2002. Jadi 1 bulan setelah SEA Games akan ada kualifikasi Piala Asia tahun depan ya. Ini juga harus kita manfaatkan dengan baik dan tentunya di 1 tahun kurang lebih dari sekarang AFF akan kembali bergulir. Ya, jadi AFF tahun 2022 yang memang kita tahu AFF 2020 ini seharusnya dilaksanakan ya tahun 2020. Tapi karena ada Covid pandemic dilaksanakannya jadi akhir 2021 dan final leg keduanya 2022. Ini jadi unik sekali. Tapi ya itulah karena pandemik jadi agak sedikit sundul-sundulan jadwalnya. Jadi setahun dari sekarang ada AFF lagi. Intinya ada 2 lah turnamen bergengsi dalam 12 bulan ke depan yaitu SEA Games dan juga AFF lagi. Ini ada waktu yang ya agak-agak sedang-sedang sih ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama juga, tapi juga nggak terlalu sebentar. Manfaatkan ini dengan baik. Semoga tim nasional Indonesia kembali dengan jauh lebih baik lagi. Karena apa? Karena kita belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Oke, sekali lagi terima kasih buat perjuangan Ricky Kambuaya dan kawan-kawan. Ya apapun itu, ini adalah yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Terima kasih. Berbenah untuk Sintayong dan juga federasi harus lebih memfasilitasi lagi ya. Mungkin permintaan-permintaan Sintayong yang bisa membuat menjadi tim nasional kita lebih baik dan mudah-mudahan kita bisa juara dalam waktu dekat. Oke. Mungkin itu aja catatan dari gua terkait tim nasional Indonesia. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat lu semua. Sekali lagi tetap semangat Indonesia dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga kesehatan, salam sehat dan ciao.